dan pendapatan turun melebihi relasi, akan kami kenakan sanksi berupa denda atau tidak diperkenankan naik kereta untuk sementara waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih. Which will take us to our final destination at Purwokerto Station. This journey taking about 8 hours 35 minutes. We remind you again that this is a smoke-free journey. Therefore, we kindly request you not to smoke in the toilet or on the platforms. Please check and double-check your belongings. Ingin terbang tinggi seperti elang, melewati siang malam, menembus awan. Ini tanganku kau genggam, ini tubuhku kau peluk, ini bibirku kau cium, tapi tak bisa kau miliki aku. Tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggil
without you. Tutup tinggal sebelah sana. Nah di sini juga deh. 2 kali terowongannya, di bawahnya jurang deh. Nah sekarang terowongan kedua deh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om Sampurasun, Sugeng Rau, Ken Kabari, apa kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia. Tetap semangat, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan dilancarkan rezeki. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari tumbler tuku warna biru, ya mudah-mudahan ketemu ya, dan juga mudah-mudahan bisa dipergunakan untuk minum. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang menunggu beasiswa LPDP, ya mudah-mudahan dapat ya beasiswa LPDP supaya saudara bisa kuliah di luar negeri ya. Waduh, dapat titel sarjana ya, magister atau doktor pemirsa. Waduh. Dan ingatlah, kalau sudah dapat ilmu, bangunlah Indonesia, bangunlah bangsa dan negara kita. Karena beasiswa LPDP itu adalah pajak dari rakyat untuk saudara supaya saudara pintar dan bisa membangun bangsa dan negara kita. Ya bukan untuk minggat ke negeri asing pemirsa. Waduh. Apalagi melupakan negara Indonesia. Waduh. Ya, apalagi ya aku cinta menjadi warga negara UK. Waduh, melupakan negeri Indonesia. Waduh. Kalau itu terjadi pada masa lalu, saudara akan dikutuk menjadi batu pemirsa. Seperti malin kundang pemirsa. Waduh, kata Bung Roma, terlalu. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh terbaik, jodoh yang satu hati, satu jiwa, satu chemistry, dan mudah-mudahan kepelaminan pemirsa. Waduh, sebelum datangnya perang dunia ketiga. Waduh, atau jangan-jangan sudah perang dunia ketiga nih. Oleh karena itu, bagi yang belum dapat jodoh ya memang doakan mudah-mudahan sesegera mungkin ya sebelum datangnya perang dunia ketiga pemirsa. Karena takutnya kalau sudah perang dunia ketiga ya, nanti pas resepsi pernikahan ada COD pemirsa, paket ya dari negara yang antah berantah ya berupa rudal hipersonik berhulu ledak nuklir pemirsa. Amit pemirsa. Oleh karena itu mudah-mudahan sesegera mungkin ya kepelaminan, dan mudah-mudahan saja pasangan kita ternyata adalah CEO yang sedang menyamar. Waduh. Pewaris tunggal CEO yang sedang menyamar. Waduh. Atau mungkin ya mertua kita adalah CEO yang sedang menyamar ya, sehingga kita kecipratan menjadi CEO pemirsa. Amin.
Siapa tahu ya, amin. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang ingin menjadi CEO, ya mudah-mudahan tercapai menjadi CEO yang bisa membangun bangsa dan negara kita menjadi negara yang lebih makmur, sejahtera, tentram, adil, dan sejahtera pemirsa, amin. Bagi yang kemarin-kemarin pingin jadi gubernur, bupati, atau menjadi RT RW, mudah-mudahan terkabul pemirsa ya, menjadi pemimpin yang bisa memimpin bangsa dan negara kita, amin. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan puji syukur dan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan apapun keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Hello guys. Hello guys. Waduh. Selamat malam pemirsa. Ubur-ubur ikan lele memang sedang berada di kereta api Malioboro Express, episode perjalanan Bromo ke-76 ya. Waduh, perjalanan Bromonya sudah lewat pemirsa, episode ke-76. Memang sedang berada di kereta api Malioboro Express dari kota Malang menuju kota Purwokerto, dari Jawa Timur menuju Jawa Tengah, dari kaki Gunung Semeru, Bromo, Arjuna, Welirang, dan juga Gunung Kawi, Panderman, Gunung Butak, Gunung Kelut, menuju Gunung Slamet pemirsa, dari lembah Sungai Brantas menuju Sungai Serayu pemirsa. Halo guys, jadi episode ke-76 perjalanan epik ke Tanah Bromo. Bromonya sudah lewat pemirsa. Bagi saudara yang baru datang di episode ke-76 perjalanan epik ke Tanah Bromo, mungkin saudara akan bertanya, Mang Bromonya mana Mang? Sudah lewat pemirsa. Waduh, jadi tontonlah episode-episode sebelumnya ya, supaya kronologis dan mungkin saudara akan memahami gaya konten Mamang ya. Waduh, gaya bercerita narasi Mamang ya. Waduh. Memang sudah cantumkan di link deskripsi pemirsa. Jadi tontonlah episode-episode sebelumnya. Dan sekarang ya, Mamang akan meninggalkan Gunung Bromo pemirsa, menuju Gunung Slamet. Waduh, di Provinsi Jawa Tengah. Waduh, dari Jawa Timur ke Jawa Tengah dengan kereta api Malioboro Express pemirsa. Waduh, ya sekalian aja pulang ke kota Tasikmalaya di Provinsi Haji Udin, Provinsi Jawa Barat. Yang kebetulan Provinsi Jawa Barat ketika episode ke-76 ini tayang sedang dipimpin oleh Haji Udin, oleh Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing. Ya insya Allah Kang Deddy akan menjadi pemimpin Nusantara le, amin. Jadi Mamang ya sambil pulang ke Provinsi Haji Udin, ke Provinsi Jawa Barat ya, sambil singgah dulu di kaki Gunung Slamet di wilayah Kades Hoho pemirsa. Waduh, cintaku bertepuk sebelah tangan, cemburu bukan alasan ho. Ya Mamang doakan mudah-mudahan Kades Hoho menjadi gubernur Provinsi Jawa Tengah, amin. Jadi ketika Mamang berada di Malang Raya, tepatnya di Kota Batu, Mamang disuruh pulang ke Provinsi Haji Udin pemirsa, Provinsi Jawa Barat. Waduh, karena tiket kereta api Malabarnya habis, waduh, Mamang naik kereta api Malioboro Express ya, singgah dulu di wilayah Kades Hoho pemirsa. Waduh, di Provinsi Kades Hoho pemirsa. Waduh, tepatnya di Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, kaki Gunung Slamet. Ya, sambil menyelam minum kopi pemirsa. Sambil pulang singgah dulu ya. Ngopi dulu di Purwokerto pemirsa. Bagaimana keseruannya di Purwokerto? Ya saudara penasaran, tonton sampai tamat. Ya insya Allah episode-episode selanjutnya ya, Mamang akan bercerita perjalanan di wilayah Provinsi Kades Hoho pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika episode ke-76 perjalanan epik ke Tanah Bromo, negeri kita sedang dipimpin oleh Sang Presiden Macan Asia yang insya Allah akan membawa negeri kita menjadi negeri yang sejahtera, tentram, adil, makmur, dan mendamaikan dunia. Waduh, karena dunia dalam keadaan genting ting ting tinung 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 tinung, alarm token pulsa saudara pemirsa. Maaf.
atau bel Bang Emok pemirsa. Waduh, ini bukan bel Bang Emok pemirsa, tapi peringatan dunia kurang baik-baik saja ketika episode ke-76 ini tayang pemirsa. Waduh, ya kurang baik-baik saja pemirsa, karena banyak gemerlap. Waduh, di negeri Timur Tengah sana pemirsa. Waduh, rudal hipersonik hilir mudik pemirsa, menyatroni Israel pemirsa, dan juga pangkalan Mamarika pemirsa. Waduh, ya seperti tawon yang sedang mencongcong, waduh, yang merusak sarangnya pemirsa. Waduh, jadi kalau kita punya negara ya, jangan maka tang-tang maka teng-teng pemirsa. Waduh, jangan melempar batu ke sarang tawon pemirsa. Tak sadar rumah kita dekat dengan sarang tawon. Waduh, apalagi ini tawonnya ya. Sudah berpengalaman ratusan puluhan ribu tahun yang lalu pemirsa. Waduh, menjadi negeri superpower dan negeri yang belum pernah ya dikuasai negeri yang lain pemirsa. Waduh, diam-diam singa pemirsa. Jadi seolah-olah kita membangunkan singa pemirsa. Kalau singanya sudah bangun ya siap-siaplah ya. Mungkin saudara akan mendapatkan siklus 80 tahunan. Kembali eksodus ya. Waduh, seperti zaman batu pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, dunia dalam keadaan kurang baik-baik saja, dan mungkin saja ketika episode 76 ini saudara saksikan sedang perang dunia ketiga pemirsa. Waduh ya, sekaligus tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda Israel kembali menjadi zaman batu pemirsa. Kembali eksodus diaspora seperti zaman dulu pemirsa. Waduh, siklus 80 tahunan pemirsa. Ya, memang bisa memprediksi tahun 2027 ya, bangsa ini akan kembali seperti zaman eksodus zaman dulu pemirsa. Waduh, diaspora pemirsa. Waduh, kata siapa Mang? Ya insya Allah nanti Mamang akan bahas ya, sesuai dengan sumber dan informasi yang Mamang dapatkan pemirsa, tapi bukan episode kali ini. Oke pemirsa yang berbahagia ya, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan dunia kembali damai, kembali tentram, kembali tenang ya, dan insya Allah dengan kepemimpinan Sang Presiden Macan Asia akan mententramkan dunia, mendamaikan dunia, dan membawa negeri kita menjadi negeri yang penuh dengan perdamaian. Amin. Halo guys. Oke pemirsa yang berbahagia, ubur-ubur ikan lele episode ke-76. Mamang naik kereta api Malioboro Express. Waduh, Mamang berangkat dari stasiun Malang pukul 21.35 waktu Indonesia Barat. Ya, dan diperkirakan sampai Purwokerto pukul 3.20 waktu Indonesia Barat ya, 3 dini hari pemirsa, setengah 4 pagi pemirsa. Waduh. Episode ke-76 ya, kereta api Malioboro Express sudah sampai di stasiun Kepanjen pemirsa, salah satu stasiun di Kabupaten Malang. Waduh, masih Malang ya. Jadi berangkat dari kota Malang dan sekarang sudah sampai di stasiun Kepanjen, Kabupaten Malang. Untuk menuju Purwokerto masih jauh pemirsa. Waduh. Penumpang kereta api Malioboro Express ternyata ramai pemirsa, penuh ya. Waduh, banyak pemirsa. Namun untuk kereta Mamang, kereta ekonomi 4 itu cuma 80%. Jadi ada bangku-bangku atau kursi yang kosong, tapi hampir seluruhnya terisi pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, ketika sampai di stasiun Kepanjen, ternyata ada penumpang juga yang naik ya ke kereta api Malioboro Express. Ternyata kereta api Malioboro Express ada kereta api antar kota, jarak menengah pemirsa. Kalau jarak jauhnya ya fullnya itu sampai Jakarta pemirsa, atau sampai Bandung. Tapi ini jarak menengah ya, yaitu kereta api yang melayani sampai Purwokerto. Kalau dulu kereta api Malioboro Express ini melayani antara Malang sampai Yogyakarta pemirsa. Dan sejak tahun 2024 diperpanjang sampai Purwokerto. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika sampai di stasiun Kepanjen di Kabupaten Malang ya,
Mamang akan sedikit cerita nih ya tentang Ratu Malang. Apakah Malang punya ratu? Ya, ada Ratu Malang pemirsa, atau dikenal dengan Ratu Wetan pemirsa. Waduh, apa yang spesial dari Ratu Wetan ini atau Ratu Malang ini? Beliau adalah sang ratu atau istri Raja Jawa Kerajaan Mataram Islam, yang membuat sang raja tergile-gile pemirsa. Waduh, sang raja yang notabene adalah Don Juan, waduh, yang suka buaya ya, mencari mangsa gadis-gadis cantik pemirsa. Waduh, sekarang kena batunya pemirsa. Waduh, tergila-gila pemirsa kepada Ratu Wetan atau Ratu Malang pemirsa. Kebetulan sebelum menjadi Ratu Wetan ini statusnya adalah istri orang pemirsa. Waduh, ya, yang sedang hamil pemirsa. Waduh, direbut oleh raja pemirsa. Tapi meskipun direbut oleh raja, sang raja tak mendapatkan apa-apa, malah menjadi gila pemirsa. Saking gilanya, disinilah awal mula runtuhnya kerajaan Mataram Islam pemirsa. Waduh, awal mula kemunduran Mataram Islam pemirsa. Waduh, saking gilanya ketika sang Ratu Wetan ini meninggal, sang raja ya menemaninya sampai ke liang kubur pemirsa. Waduh, saking gilanya pemirsa. Padahal raja ini raja yang ganteng, CEO, raja miliarder, dan kalau ingin mendapatkan gadis tinggal tunjuk-tunjuk aja nih. Waduh, tapi kenapa menjadi gila kepada jande istri orang pemirsa. Waduh. Apa yang membuatnya dirinya gila pemirsa? Waduh. Mungkin saudara pernah mengetahui ceritanya ya, atau mungkin mendengar ceritanya, atau pernah membaca literatur tentang cerita sang Raja Jawa ini pemirsa. Waduh, yang tergila-gila ke Ratu Malang ini. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang penasaran dan belum tahu ceritanya ya, silakan menyimak ya, siapa tahu bermanfaat ya. Namun bagi saudara yang tak suka dengan channel Mamang, simpel dengan Mamang, skip aja lah ya. Suka tonton, tak suka dengan nonton ya. Waduh. Suka nonton ya, tak suka jangan tonton pemirsa. Karena kuota internet saudara tak tercover dana antara, tak tercover dana LPDP. Apalagi minta ke Mamang. Mamang aja kan belum jadi raja pemirsa. Belum jadi CEO. Apalagi jadi presiden. Waduh. Ya oleh karena itu, bagi yang tak suka ya simpel, skip aja. Bagi kepanjangan ya skip aja. Ambil yang penting-pentingnya saja pemirsa. Waduh, kalau tidak semuanya penting ya skip semuanya. Waduh. Namun bagi saudara yang menonton sampai tamat ya, menyimak sampai tamat episode ke-76 ini, Mamang akan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan. Mudah-mudahan saudara menjadi orang terkaya, termakmur, tersukses di negeri ini, atau menjadi CEO ya, atau setidaknya salah satu keturunan saudara kelak akan menjadi miliarder, menjadi CEO, atau menjadi pemimpin di Nusantara ini. Mamang hanya berdoa bagi saudara yang menyimak sampai tamat episode ke-76. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang pun berbicara bukan omon-omon ya. Waduh, tak omon kosong pemirsa. Waduh, Mamang berbicara sesuai dengan sumber dan literatur yang Mamang dapatkan ya. Apabila saudara mempunyai pendapat sendiri yang mungkin agak lain dengan Mamang, kita sharing-sharing di kolom komentar ya. Kita sharing-sharing di kolom komentar. Yang penting komenan saudara tak berbau-bau abu randa pemirsa yang menggonggong. Ya, yang penting komenan saudara tak berbau-bau Mossad ya, yang bikin Depide et Impera. Waduh, adu domba pemirsa. Yang bikin menggonggong abu randa pemirsa. Waduh, mohon maaf aja ya apabila ada abu randa yang menggonggong atau Mossad yang bikin keonaran. Mamang sebagai admin otoriter, nggak apa-apa kan, ini channel Mamang otoriter juga ya. Apabila menurut Mamang ini bikin keonaran ya, mohon maaf aja ya, Mamang akan skip. Karena channel ini adalah channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran. Dilansir dari historia.id dengan judul artikel Cinta Amangkurat I. Amangkurat I menunjukkan kecenderungan berlebihan saat mencintai Ratu Malang. Demi perasaan cintanya,
Dia bahkan tega mengabaikan urusan negara. Waduh, ditulis oleh M. Fadzil Pamungkas, edisi 4 Oktober 2019. Nah, bagi saudara yang belum tahu siapa Amangkurat I, Amangkurat I ini adalah raja dari Kesultanan Mataram Islam, pemirsa. Putra dari Sultan Agung Hanyokrokusumo. Waduh, Sultan Agung yang menggember-gember Batavia 2 kali, pemirsa, menentang VOC. Waduh. Nah, kalau Sultan Agung, bapaknya Amangkurat I, beliau ini adalah pahlawan, ya. Beliau ini menentang penjajah, ditakuti penjajah, waduh, dan menaklukkan, mempersatukan tanah Jawa. Lain halnya dengan putranya, ya, Amangkurat I, ya. Bedanya kalau Amangkurat I lebih mencari wanita, pemirsa. Waduh, lebih mencari kesenangan duniawi, pemirsa. Waduh, bahkan gara-gara seorang wanita, istri orang, ya, Amangkurat ini jadi gila, pemirsa. Mengabaikan urusan negara dan menimbulkan pemberontakan di kerajaan Mataram Islam. Waduh. Bahkan dalam syair dan sajak-sajak kuno menceritakan Amangkurat I ini adalah raja Jawa terkejam pada era Mataram Islam, pemirsa. Waduh. Salah satu kekejamannya mengambil istri orang, pemirsa, ya, membunuh suaminya. Waduh, bahkan membunuh keluarganya hanya untuk mendapatkan seorang wanita. Waduh, bahkan yang lebih parah pernah membunuh para ulama, pemirsa, karena ada sebuah konflik. Waduh. Bahkan menculik wanita, ya, yang masih anak-anak, pemirsa. Waduh, untuk menjadikan istri. Cinta Amangkurat I kepada perempuan satu ini begitu dalam, pesonanya yang memikat hingga menyebabkan Amangkurat I rela melakukan berbagai cara demi memperistrikannya. Kisah keduanya bahkan terlukiskan dalam berbagai narasi tradisional dan bahkan sumber-sumber VOC Belanda, pemirsa. Menurut J.J. Mensma dalam Babat Tanah Jawi dengan bahasa Belandanya Japanse Rijkskroniek, kronik Jawa, menyebut pertemuan pertama raja dengan perempuan pujaannya itu terjadi saat ia mengeluarkan titah mencari seorang perempuan untuk diperistri. Waduh, ingat, mencari perempuan untuk diperistri. Padahal beliau mempunyai banyak perempuan, ya, yang statusnya istri atau selir, pemirsa, sampai ribuan, pemirsa. Waduh. Jadi satu istri aja nggak cukup, pemirsa. Setelah mendapatkan banyak istri, ya, Bapak Amangkurat ini, ya, sang raja Jawa ini, masih belum puas, pemirsa. Masih merasa belum mempunyai istri sah, pemirsa. Waduh, istri menjadi permaisuri, pemirsa. Waduh, padahal beliau sudah mendapatkan banyak istri, pemirsa. Bahkan beliau mengkoleksi banyak istri dari berbagai wilayah di tanah Jawa, pemirsa. Jadi masih bisa-bisanya beliau ini, ya, membuat titah kepada anak bawahannya untuk mencarikan istri kepada para demang, para tumenggung, untuk mencarikan istri buatnya. Lalu Amangkurat I diperkenalkan oleh Pangeran Blitar. Pangeran Blitar datang ke Amangkurat I. Pangeran Blitar, pangeran dari wilayah Blitar, Kabupaten Blitar, ya, datang ke Amangkurat I, pemirsa. Beliau memberitahukan bahwa ada seorang putri cantik. Waduh, Putri Ki Wayah, ya, seorang dalang wayang gedog yang terkemuka, ya, di mana Ki Wayah ini seorang dalang mempunyai putri yang luar biasa cantik, pemirsa, bagaikan bidadari yang jatuh dari langit, pemirsa. Waduh, bagaikan wanita dengan banyak skincare, pemirsa, melebihi banyak ratusan skincare. Ini alaminya, ya, melebihi skincare, pemirsa. Waduh. Parasnya yang amat cantik, ya, dan juga ceritanya bahwa wanita ini melebihi bidadari bikin penasaran hati sang raja, pemirsa, Raja Jawa Amangkurat. Saking penasarannya itu, maka Amangkurat, ya, mengutus
untuk mengadakan gelar wayang gedog yang dipimpin oleh Ki Dalang Wayah ya, Ki Dalang Ki Wayah. Konon katanya ada putri cantik di situ. Waduh. Akhirnya Ki Wayah pun diundang ke istana ya, ke keraton untuk menggelar wayang gedog pemirsa. Akhirnya Ki Wayah pun datang ke istana beserta dengan kru-kru ya, penabuh gamelan termasuk sindennya ya, dan semua kru wayang gedog. Beliau pun terkenal ke seantero tanah Jawa pemirsa, dan akan pentas di Keraton Sunan Amangkurat I atau Raja Jawa Mataram Islam. Ketika pentas berlangsung, Ki Wayah pun membawa putri cantiknya, waduh, yang bernama Retno Gumilang. Putri cantik, Putri Ki Wayah. Waduh. Ketika pentas itu berlangsung, sang raja ya malah melirik kepada putri yang cantik. Bahkan sang raja ya mengabaikan cerita-cerita wayang yang dipentaskan oleh Ki Bedog. Malah beliau hanya melirik kepada salah satu sudut, di mana sudut itu ada wanita cantik yang sedang duduk pemirsa, sedang membantu ayahnya sebagai dalang bisa. Waduh. Dan sesekali ya putrinya itu melantunkan sinden pemirsa untuk mengiringi ya acara wayang gedog. Parasnya yang amat cantik ya langsung bikin hati sang raja gedeblak-gedebluk pemirsa. Tertusuk panahnya dari sorot mata Putri Ki Wayah. Waduh, saking cantiknya sang raja terpesona pemirsa. Terpesona, aku terpesona. Ketika pentas wayang itu berakhir, waduh, sampai raja kembali ke dalam kamarnya, raja tak bisa tidur dengan tenang pemirsa. Bahkan terbayang-bayang, terngiang-ngiang, waduh, dan terhayal-hayal pemirsa, bahkan terimpi-impi sang putri wayah itu pemirsa, karena putri itu benar-benar cantik pemirsa. Waduh, bahkan hari-harinya diisi dengan bayangan putri-putri ya, putri cantik Ki Wayah pemirsa. Bahkan mengabaikan ya istri-istri raja yang lainnya, selir-selir yang lainnya yang mungkin begitu cantik pemirsa. Waduh. Jadi meskipun ribuan bintang di langit ya, ribuan kecantikan putri atau istri-istri keraton ya, tapi terngiang-ngiang kepada seorang istri wanita perempuan, Putri Ki Wayah pemirsa. Waduh. Mungkin saudara akan bertanya, kira-kira pelet apa yang membuat sang raja Jawa ini terpikat pemirsa? Yang jelas bukan pelet skincare pemirsa. Waduh. Parasnya yang amat cantik langsung memikat hati sang raja. Raja pun tak tahan lagi dan ingin segera memilikinya. Ia pun segera mempersiapkan segala keperluan untuk sesegera mungkin mempersuntingnya ya, sebelum KUA-nya tutup pemirsa. Maaf. Yang jelas raja tak tahan lagi, ingin memilikinya. Waduh, bahkan hari-harinya begitu menyakitkan pemirsa karena ingin memilikinya. Dalam Alkisah, sang raja ini ketika melihat sang Putri Ki Wayah itu, raja benar-benar terpikat. Bahkan tidur pun tak nyenyak pemirsa. Hari-harinya terbayang-bayang. Bahkan makanan yang enak pun tak terasa enak pemirsa. Jadi inilah yang namanya penyakit cintrong pemirsa. Waduh. Jadi sekalipun raja yang punya selir yang banyak, ternyata tergodanya hanya satu pemirsa. Waduh. Kira-kira peletnya apa nih? Ketika akan mempersunting Putri Ki Wayah, namun sayangnya ya akhirnya bertepuk sebelah tangan pemirsa. Waduh, kenapa tuh? Ternyata perempuan itu telah menikah pemirsa dengan seorang kiai dalam,
Ki Dalang Panjang Mas, sama-sama seorang dalang pemirsa. Waduh, bapaknya dalang, suaminya juga dalang pemirsa. Bahkan Ki Dalang Panjang Mas juga salah satu dalang wayang gedok yang terkenal di tanah Jawa pemirsa. Waduh, yang profesinya sama dengan ayahnya, ayah putri Ki Wayah yang bernama Retno Gumilang. Ia pun sedang mengandung 2 bulan dari hasil pernikahannya dengan Ki Dalang Panjang Mas. Waduh, sudah istri orang mengandung juga. Waduh. Karena saking cintanya sang raja terhadap istri orang tersebut pada Retno Gumilang, meski demikian Amangkurat I tetap bersikukuh ingin memboyong perempuan tersebut, ya hidup atau mati, waduh, ke istananya dan ingin menjadi permaisurinya pemirsa. Waduh, permaisuri kelas 1 pemirsa, ya VIP pemirsa. Waduh. Namun meskipun demikian, sang raja pun jangan gegabah pemirsa. Apalagi sang raja yang selalu dihormati dengan tata aturan Jawanya, merebut istri orang adalah pelanggaran yang luar biasa pemirsa. Waduh. Nah, supaya bisa merebut istri orang dan tidak merusak adatnya, otomatis bagaimana caranya supaya suaminya harus terpisah atau mungkin saja harus dihilangkan pemirsa. Waduh, harus menjadi jande dulu pemirsa. Kalau sudah jadi jande kan bisa diambil ya. Suatu ketika sang raja pun memanggil Ki Dalang Panjang Mas untuk menggelar wayang di keratonnya. Ki Dalang Panjang Mas pun ya menyanggupinya. Ki Dalang Panjang Mas pun membawa seorang istri cantiknya yang menjadi incaran raja itu ya untuk bermain wayang di keraton Sunan Amangkurat. Ketika wayang itu digelar ya, yang menonton hanya beberapa pejabat saja, termasuk raja pemirsa, hanya orang-orang terkemuka saja pemirsa. Ketika akan menggelar wayang, tiba-tiba ya seluruh krunya meninggal pemirsa, kena racun. Waduh. Ki Dalang Panjang kena racun tersungkur sebelum wayang itu digelar. Begitu juga dengan kru-krunya, penabuh gamelannya, sindennya, waduh, dan juga orang-orang krunya yang lainnya yang termasuk Ki Dalang Panjang Mas Group, semuanya meninggal. Yang tersisa hanya 1 orang, yaitu istrinya Retno Gumilang. Akibat racun tersebut, Ki Panjang Mas beserta para pemusiknya tewas dan dimakamkan di komplek pemakaman yang dibangun Amangkurat I dengan bantuan para prajuritnya. Semuanya meninggal di keraton, terus dimakamkan di sini. Makamnya namanya Antakapura, artinya istana kematian lambatnya. Retno Gumilang mau tidak mau terpaksa menikah dengan Amangkurat I. Meskipun demikian ya, hari-harinya terasa dingin pemirsa. Hubungan antara Retno Gumilang dengan Amangkurat benar-benar dingin pemirsa. Waduh, karena Retno Gumilang tetap mencintai suaminya yang terdahulu. Raja Amangkurat lalu memberikan gelar kepada Retno Gumilang, yaitu Ratu Wetan. Artinya ratu yang berasal dari timur pemirsa. Nah, diperkirakan bahwa Retno Gumilang ini berasal dari daerah Jawa Timur pemirsa. Waduh, atau jangan-jangan dari Malang nih. Namun dalam istana menyebutnya Ratu Malang pemirsa. Waduh, ratu baru ini disebut-sebut merusak rumah tangga di kerajaan. Waduh. Dalam penelitiannya, H.J. de Graaf, orang Belanda ya, sejarawan Belanda, dalam bukunya Runtuhnya Istana Mataram menyebut meski tidak membuat raja melupakan istrinya yang lain, perhatiannya jauh lebih banyak dialihkan kepada istri barunya, yaitu Ratu Wetan. Hal itulah orang-orang istana menyebutnya Ratu Wetan ini dengan julukan Ratu Malang. Ratu Malang artinya bukan ratu dari daerah Malang pemirsa. Ratu Malang artinya
ratu yang melintangi di jalan, yang menghalangi ya jalan seorang raja pemirsa. Waduh, gara-gara ratu inilah ya sang raja melupakan istri-istri yang lain pemirsa. Waduh, dan seolah-olah Ratu Malang ini atau Ratu Wetan ini adalah istri spesial, lebih spesial VVIP daripada istri-istri yang lain. Karena yang namanya Raja Jawa kan istrinya banyak pemirsa. Saking banyaknya di kelas-kelas pemirsa, di level-level pemirsa. Dan Ratu Wetan ini meskipun bukan keturunan raja, bukan keturunan bangsawan ya, hanya keturunan dalang biasa yang terkenal ya. Kalau dalang zaman sekarang TikTok pemirsa ya, konten kreator pemirsa. Waduh, dikenal orang pemirsa. Nah, meskipun hanya anak dalang ya, Ratu Wetan ini status istrinya level atas pemirsa, mendekati permaisuri. Bahkan perhatian raja teralihkan kepada Ratu Wetan ini. Oleh karena itu, ratu-ratu yang lain, istri Amangkurat, menyebutnya Ratu Wetan ini adalah ratu penghalang. Penghalang jalan mereka pemirsa, atau dikenal dengan Ratu Malang. Malang artinya penghalang. Sekitar tahun 1649, putra Ratu Malang dari pernikahan sebelumnya, yaitu putra Ki Dalang Panjangmas, lahir pemirsa. Meskipun bayi itu darah daging dari suaminya terdahulu, Raja Amangkurat I tidak sedikit pun kehilangan cintanya. Anaknya itu dijadikan anak tirinya yang tersayang pemirsa. Waduh. Dan yang paling gilanya lagi, demi menghindari masalah yang tidak diinginkan, raja pun mengeluarkan perintah untuk membunuh mertuanya pemirsa. Waduh, membunuh mertuanya Ki Dalang Wayah. Jadi takutnya nanti ditanya oleh mertuanya pemirsa. Di dalam teks Babat Tanah Jawi, saat akan memperisti Ratu Malang, Amangkurat I disebut secara paksa merebut perempuan itu dari tangan suami orang. Maka tidak heran jika ia ingin melenyapkan pria yang sangat dicintainya, termasuk orang tuanya. Waduh. Namun menurut catatan pemerintahan Belanda, Dagregister tahun 1677, saat itu Belanda adalah VOC. Dalam catatan VOC yang didapat dari penuturan salah seorang pegawai istana, Ki Dalang Panjang Mas tidak meninggal karena dibunuh Amangkurat I, melainkan meninggal secara wajar. Kemudian setelah menjadi jande, waduh, wanita itu pun dipersunting oleh Raja Amangkurat I. Jadi Raja Amangkurat I bisa memiliki istri ya, atau wanita. Kalau wanita itu single pemirsa ya, entah itu jande, entah itu perawan pemirsa. De Graaf meragukan pernyataan yang kedua ini. Menurut Amangkurat I telah melakukan dosa yang terlalu banyak, sehingga cara pertama bukanlah sesuatu yang mengherankan. Menurut sejarawan bahwa Amangkurat I lah yang membunuh suami Retno Gumilang atau Ratu Wetan atau dikenal dengan Ratu Malang. Karena perbuatan jahat Sunan Amangkurat atau Raja Jawa tersebut memang sudah terlalu banyak, maka tidak ada gunanya lebih mementingkan cerita tutur yang belakangan daripada berita pejabat istana yang lebih dahulu dan selayaknya lebih dapat dipercaya, tulis De Graaf dalam catatannya. Mengetahui Ki Dalang Panjangmas tewas dibunuh Amangkurat I, Ratu Malang menangis siang dan malam. Seperti begitu malangnya pemirsa. Waduh, jadi ratu menjadi ratu tapi sangat malang sekali pemirsa. Ratu Wetan atau Ratu Malang alias Retno Gumilang sangat meratapi kematian suaminya yang terdahulu, meskipun status beliau sudah menjadi istri raja pemirsa. Waduh, meskipun sudah menjadi istri raja, kan cintanya kepada Ki Dalang Panjangmas pemirsa. Waduh, kepada suaminya yang terdahulu.
Jadi inilah hebatnya Retno Gumilang ya. Waduh, sudah direbut oleh sang raja. Waduh, tapi cintanya tetap kepada suami yang terdahulu pemirsa. Lain cerita dengan sekarang ya, sudah direbut oleh CEO. Waduh. Akhirnya lebih baik direbut oleh CEO ya, meninggalkan suaminya ya. Sudah menjadi suami CEO. Ternyata CEO ini CEO yang cuman menyamar, padahal beliau bukan CEO. Waduh. Ketipu pemirsa. Bayangkan kalau saudara ya punya suami ya, suaminya biasa-biasa saja direbut oleh CEO miliarder atau sang raja pemirsa yang kaya raja, diangkat menjadi istri orang. Apakah akan meninggalkan suaminya? Kalau tidak meninggalkan suaminya, tetap cinta pada suaminya. Waduh, berarti saudara punya keteguhan hati seperti Retno Gumilang ini. Di istananya hari-harinya betul-betul sangat meratapi kematian suaminya. Sang raja pun tahu ya. Namun sayangnya sang raja pun setelah jatuh cinta pada Retno Gumilang ini. Waduh. Beberapa bulan setelah ditinggal suaminya Ki Dalang Panjangmas dan telah menjadi istri sang raja, beliau pun lalu jatuh sakit pemirsa dan meninggal tidak lama kemudian. Waduh. Namun raja melihat ada kejanggalan dalam kematiannya karena sang raja pun masih mencintai sang Ratu Wetan ini pemirsa. Waduh. Karena meskipun beliau ini bekas istri orang ya, sang raja ini masih mencintainya meskipun sang Ratu Wetan menanggapinya dengan dingin pemirsa, karena hatinya masih milik suami yang terdahulu pemirsa. Waduh. Raja pun ya melihat ada kejanggalan dalam kematiannya. Karena sebelum meninggal sang ratu mengeluarkan banyak cairan dari dalam tubuhnya seperti gejala keracunan. Oleh karena itu sang raja pun ya curiga jangan-jangan sang ratu benar-benar diracun pemirsa. Diracun oleh orang-orang sekitar keraton pemirsa. Waduh. Kenapa demikian? Karena sang raja mencurigai bahwa ratu-ratu yang lain atau selir-selir yang lain ya, atau orang-orang yang lain di keraton iri kepada Ratu Wetan ini, di mana Ratu Wetan ini ya orang biasa diangkat menjadi ratu dengan istri nomor 1. Waduh. Karena sang Amangkurat I benar-benar masih mencintai, akhirnya beliau murka dan segera menyeret dayang-dayang dan pelayan istana yang setiap harinya melayani sang Ratu Wetan ini. Semua orang-orang terdekat dengan Ratu Wetan yang setiap hari ya mengurusi Ratu Wetan ini ditangkap pemirsa ya, diadili oleh sang raja. Raja mencurigai ada orang yang sengaja membunuh ratunya karena raja mulai mempertimbangkan untuk memberikan tahta kepada putra Ratu Malang, di mana Ratu Wetan ini punya putra ya. Putranya itu bukan darah daging sang raja, tapi putranya itu oleh sang raja akan dijadikan raja berikutnya pemirsa. Waduh. Dapat dimengerti bahwa Sunan atau Raja Jawa curiga ketika istrinya meninggal dengan memperlihatkan gejala-gejala aneh. Ia menjadi risau sendiri terhadap hal-hal remeh. Andai kata peracunan yang menjadi penyebab, maka si pelaku tentunya harus dicari di kalangan terdekat si korban, yaitu para dayang yang pernah sekali berkomplot dengan putra mahkota yang lain, pembangkang diantaranya Pangeran Adipati, untuk melawan raja. Dalam tulisan The Graph. Akibat kecurigaan itu, Amangkurat I mulai berlaku liar. Menurut Thomas Stafford Raffles dalam karyanya History of Java menggambarkan bagaimana raja amat marah kepada dayang-dayangnya. Sang raja mengurung 60 orang dayang-dayang istrinya ya, dan juga istri selir yang lainnya yang dicurigai membunuh sang Ratu Wetan ini. Beliau dibawa ke dalam sebuah kamar gelap, dikunci ya berhari-hari tanpa diberi makan sampai mereka mati kelaparan. Waduh.
Kematian sang Ratu Wetan menjadi pukulan yang amat berat bagi Amangkurat I. Dalam laporan pejabat Belanda, raja sampai tidak bisa menjalankan pemerintahannya dengan baik hingga 4-5 tahun setelah sang Ratu Wetan meninggal. Waduh, bahkan saat pejabat tinggi negeri Belanda (POC) berkunjung ke Mataram, sang Raja Amangkurat I tidak hadir menyambut utusan itu. Sambil menjelaskan keadaannya, para menteri kerajaan sementara mengganti tugas-tugas sang raja. Ya, kemana rajanya? Ternyata rajanya pergi ke makam sang Ratu Wetan, pemirsa. Dan tinggal di sana beserta dengan jenazahnya, pemirsa. Waduh. Jenazah sang Ratu Wetan dibawa ke Gunung Kelir untuk dipusarakan, ya, dimakamkan. Dalam bukunya, De Graaf menyebut kalau selama beberapa hari liang lahat Ratu Wetan tidak ditutupi atas permintaan raja. Siang dan malam sambil membawa serta putranya, Raja Jawa atau Amangkurat I diam-diam dekat di makam itu, meratapi tubuh perempuan pujaannya yang telah terbujur kaku, bahkan berbau busuk. Waduh, kepergian raja menimbulkan kekacauan di keraton. Ya kacau ya, tidak ada raja ya kacau, pemirsa. Waduh. Keluarga dan pejabat kerajaan terus berusaha membujuknya agar kembali pulang, namun sang raja menghiraukannya. Bahkan ada utusan supaya raja ini pulang, sang utusan itu dibunuh oleh raja. Waduh. Suatu malam ketika sang raja tertidur di dekat mayat sang Ratu Wetan di kuburan yang tidak tertutupi, sang raja bermimpi, pemirsa. Waduh. Suatu malam sang raja mendengar dalam mimpinya bahwa Ratu Wetan telah menemani kembali suaminya yang terdahulu, yaitu Ki Panjang Mas. Waduh. Jadi dalam mimpinya sang ratu itu kembali dengan suaminya ya di alam sana, pemirsa. Bagaimana dengan sang raja? Cemburu, pemirsa. Waduh. Akhirnya sang raja pun terbangun, pemirsa. Setelah terbangun ya, sang raja pun melihat jenazahnya sang Ratu Wetan yang sudah tidak berbentuk manusia lagi, bahkan sedikit tulang berulang, pemirsa, dan berbau busuk. Bahkan di beberapa tubuhnya ada belatung, pemirsa. Waduh. Gara-gara mimpi sang Ratu Wetan kembali kepada suaminya terdahulu, sang raja pun marah, pemirsa, kepada jenazah sang Ratu Wetan ini. Akhirnya memerintahkan prajuritnya untuk menutupi kuburan sang Ratu Wetan ini, dan raja pun tersadar kembali, pemirsa. Waduh. Jadi sadarnya gara-gara mimpi, pemirsa. Mimpi di mana cemburu ya. Istri orang ini kembali ke suaminya yang terdahulu, pemirsa. Waduh. Setelah itu sang raja pun kembali ke keraton, dan suasana yang gaduh beberapa tahun yang lalu ya kembali damai, tenang kembali, pemirsa. Menteri Negeri Belanda Prancis Valentijn juga sampai membuat sebuah tulisan Oud en Nieuw Oost-Indië yang menggambarkan keadaan Amangkurat I pasca ditinggalkan Ratu Malang atau Ratu Wetan. Ketika wanita itu pada suatu waktu meninggal, Sunan atau Raja Jawa menjadi sedemikian sedihnya sehingga ia mengabaikan masalah kerajaan. Setelah pemakaman istrinya, diam-diam ia kembali ke makam tanpa diketahui seorang pun. Begitu kasihnya kepada wanita itu sehingga ia tidak dapat menahan diri dan turut membaringkan dirinya di dalam kuburan. Akhirnya tersadarkan ketika bermimpi, sang pujaan hatinya kembali kepada suaminya yang terdahulu. Waduh. Jadi sang Ratu Wetan ini bikin keonaran ya, keonaran hati sang Raja Buaye, pemirsa. Waduh, Buaye pun ya tersungkur, pemirsa, kepada pasangan yang benar-benar setia, pemirsa. Waduh. Jadi menurut Mamang, sang Ratu Wetan ini benar-benar mencintai suami yang terdahulu apapun kondisinya, pemirsa. Sehingga raja yang punya segalanya pun ya akhirnya terbunuh hatinya, pemirsa. Waduh. Don Juan pun hancur, pemirsa, oleh wanita yang setia. Waduh.
gara-gara terpikat dengan sang Ratu Wetan dan mengabaikan masalah kerajaan, ya, pemerintahan Kerajaan Mataram Islam. Akhirnya beberapa tahun kemudian terjadilah pemberontakan Trunojoyo. Dari pemberontakan Trunojoyo ini, ya, Mataram Islam benar-benar hancur dari dalam, pemirsa. Waduh, kenapa benar-benar hancur? Gara-gara raja mengabaikan masalah-masalah pemerintahan, pemirsa, dan melupakan pemerintahan dalam beberapa waktu. Sehingga ketika terjadi pemberontakan, Mataram Islam pun, ya, ketika diserang oleh Trunojoyo dari Madura bisa hancur, pemirsa. Mataram akhirnya hampir runtuh. Raja Amangkurat I pun melarikan diri ke daerah Tegal dan meninggal di sana dalam pengasingannya. Nah, untuk tahta Mataram Islam dilanjutkan kepada putranya yang kelak bergelar Amangkurat II, pemirsa. Amangkurat II akhirnya bisa mengambil kembali, ya, keraton Mataram Islam yang saat itu berada di Pleret berkat bantuan VOC Belanda, pemirsa. Nah, dari sinilah awal mulanya Belanda masuk, ya, ke dalam lingkaran Mataram Islam yang kelak menjadi hama, pemirsa, yang menyebabkan satu persatu wilayah Mataram Islam hilang, pemirsa. Ketika Mataram Islam meminta bantuan VOC dalam sebuah konflik, VOC pun meminta imbalan. Salah satu imbalannya adalah sebuah wilayah, pemirsa. Waduh, ketika VOC membantu Mataram Islam untuk merebut wilayah ibu kotanya dari Trunojoyo, VOC meminta wilayah Pantura termasuk Semarang, Jepara, ya, menjadi wilayah VOC dan juga wilayah Priangan menjadi VOC. Akhirnya Jawa Barat dan Pantura diserahkan kepada VOC setelah VOC menghancurkan pemberontakan Trunojoyo yang sempat melumpuhkan kerajaan Mataram Islam. Kenapa kerajaan Mataram Islam yang dahulu ditakuti oleh Belanda sekarang menjadi lumpuh dan menjadi boneka Belanda? Ini gara-gara Amangkurat I, ya. Gara-gara peristiwa Ratu Wetan, pemirsa. Waduh, gara-gara Amangkurat I yang mencintai istri orang, pemirsa.